Melihat seorang kakek sedang memancing, pria ini pun merasa penasaran. Pasalnya, kakek tersebut tidak sedang memancing di sungai ataupun danau, melainkan justru mengarahkan tali ril ke sebuah dinding tebing. Karena merasa aneh, pria itu pun mencoba mendekat untuk melihat apa yang sebenarnya dilakukan sang kakek. Ternyata, kakek tersebut bukan sedang mencari ikan. Ia justru menggunakan tali ril untuk menarik bagian dinding tebing yang sudah memiliki celah. Setelah beberapa kali ditarik, perlahan tanah di sekitar celah mulai bergerak dan retak. Dalam hitungan detik, retakan itu semakin melebar, hingga akhirnya bagian dinding tebing tersebut tiba-tiba roboh. Melihat kejadian itu, pria tersebut justru semakin penasaran. Ia pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang kakek tentang apa yang sebenarnya sedang mereka cari. Dari pertanyaan itulah, akhirnya terungkap jawabannya. Ternyata, mereka sedang mencari jenis tanah tertentu yang bisa dimakan dan bahkan dapat digunakan sebagai bahan masakan. Sang kakek kemudian menjelaskan bahwa tidak semua tanah bisa dikonsumsi. Hanya tanah tertentu yang memiliki karakteristik khusus dan aman untuk dimakan. Untuk membuktikannya, kakek itu pun mengambil sedikit tanah yang baru saja didapatkannya. Tanpa ragu, ia mencicipinya di depan pria tersebut, seolah ingin menunjukkan bahwa tanah yang mereka cari memang bisa dimakan. Setelah mendapatkan tanah yang mereka perlukan, proses selanjutnya pun dimulai. Tanah tersebut kemudian dihaluskan menggunakan alat sederhana yang mereka miliki. Mereka pun bekerja sama dengan mendorong sebuah kayu besar secara berulang-ulang hingga tanah yang masih kasar perlahan berubah menjadi lebih halus. Setelah proses penghalusan selesai, tanah tersebut kembali disaring untuk memisahkan bagian-bagian yang masih kasar. Dengan cara sederhana ini, mereka terus mengolahnya hingga mendapatkan tekstur tanah yang benar-benar halus dan siap untuk diproses ke tahap berikutnya. Bubuk tanah yang sudah halus itu kemudian dimasak tanpa tambahan bahan apapun. Mereka memasaknya menggunakan api sedang sambil terus mengaduk agar panasnya merata. Tak lupa, sang kakek sesekali mencoba sedikit untuk memastikan rasa dan teksturnya. Setelah beberapa saat diaduk, adonan tanah tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda matang. Tanah itu mulai mendidih dan mengeluarkan uap, menandakan bahwa proses memasaknya perlahan mulai selesai. Melihat hal itu, ibu ini pun segera menyiapkan adonan tepung dengan tambahan telur. Adonan tersebut kemudian diuleni hingga tercampur rata dan mendapatkan tekstur yang pas. Setelah adonan siap, ia mulai memotongnya menjadi beberapa bagian. Potongan tersebut kembali dipotong untuk kedua kalinya hingga menghasilkan bentuk dan ukuran sesuai selera. Sebelum akhirnya masuk ke tahap berikutnya, adonan yang sudah dibentuk kemudian dimasukkan ke dalam bubuk tanah untuk dimasak. Sambil terus diaduk, adonan tersebut dibiarkan beberapa menit hingga matang dan berubah menjadi lebih sempurna. Setelah dirasa matang, tibalah pada tahap terakhir. Masakan tersebut kemudian disaring dengan hati-hati untuk memisahkan hasil masakan dari bubuk tanah yang digunakan selama proses memasak. Setelah selesai disaring, barulah hasil masakan yang sudah matang terlihat lebih jelas dan siap untuk dinikmati. Setelah semua proses yang cukup panjang akhirnya selesai, seluruh keluarga pun berkumpul dan mulai menikmati masakan yang telah matang. Rasa lelah setelah melewati berbagai tahapan, mulai dari mencari tanah, mengolahnya, hingga memasak dan menyaringnya, seolah terbayar ketika mereka bisa menyantap hasil kerja keras bersama. Karena penasaran, pria ini pun ikut mencoba menyantap hidangan tersebut. Tak disangka, menurutnya masakan itu terasa enak dan cukup unik. Masakan ini juga dibuat tanpa banyak bumbu dan tanpa tambahan minyak, hanya dengan menggunakan bubuk tanah sebagai bahan utama dalam proses